Oke, selamat datang di channel YouTube Ruang Para Bintang. Oke, kali ini kita akan coba kembali berjumpa dari kami semua di channel ini membahas tentang registrasi, ya kan, registrasi ah, administrasi dan akad registrasi akademik ya, registrasi akademik. Nah, oke. Nah, jadi dua hal ini memang sangat berbeda. Nah, di sini di registrasi administrasi ini yang pertama sekali. Ini yang kedua ya. Jadi saya perhatikan ini yang paling pertama, ini yang kedua. Nah, jadi semua poltekkes yang ada di Indonesia itu yang pertama dulu ini harus dilakukan. Karena ini adalah berhubungan dengan uang, ya kan? Jadi ini keuangan, jadi harus dibayar dulu. Ada yang dia sesuai UKT, ada yang langsung sudah ditentukan gitu. Jadi misalnya 4.300.000, 2.600.000 sudah. Nah, kalau yang ini setelah selesai nanti ini baru mungkin muncullah prosedur ini lagi gitu. Nah, kalau dia UKT, dia biasanya dia langsung uh, tampilkan slip ini gitu. Jadi nanti kita bahas di video berikutnya lah. Nanti kita cari sebagian. Nah, kalau di sini akademik inilah yang melampirkan, misalnya ada yang mengirimkan contoh ijazah, bukan ijazah, kemudian surat keterangan lulus, kemudian akreditasi, kemudian fotokopi fotokopi foto bukan, foto pas foto, kemudian yang lain-lain lah. Nanti kita bahas di video ini ya. Oke. Nah, jadi adik-adik harus memahami ini, intinya ini dulu diselesaikan, baru kemudian ini. Nah, tergantung poltekkes masing-masing. Poltekkesnya kan berbeda-beda, jadi memang harus kita coba lihat lah. Karena ada poltekkes yang begini, ada poltekkes yang begini gitu ya. Jadi semuanya berbeda. Mudah-mudahan nanti adik-adik bisa paham dan mencocokkan ke poltekkes adik-adik masing-masing. Tinggal baca di websitenya gitu ya. Jadi biasakan membaca website apalagi yang cadangan. Jadi harus memang baca banyak supaya tahu informasinya bahwasanya namamu lulus gitu ya. Karena ada juga sebagian yang memang lulus daripada utama tidak mendaftar ulang mungkin ya. Tapi kalau misalnya itulah yang harus kita ambil kesempatan gitu. Oke, jadi harus kita stay di situ terus untuk menceknya apakah kita ikut masuk terpanggil ya. Oke, kita langsung check out ya, videonya. Mudah-mudahan bisa dipahami nanti. Terima kasih. Kita lanjut bahas videonya. Oke. Nah, oke, kita coba masuk ke Stephen Maru yang di Poltekkes Banjarmasin ya. Nah, kalau di Banjarmasin kita perhatikan adik-adik kami semua. Nah, kalau ini sesuai dengan pengumumannya ya di sini. Nah, memang sangat berbeda-beda dengan poltekkes-poltekkes lainnya. Nah, di sini pengumuman bagi calon mahasiswa jalur Simaman nyatakan lulus utama wajib melakukan registrasi administrasi ya kan. Nah, jadi kalau yang ini dia di Bank Mandiri, nomor rekeningnya ada, dia pada tanggal 1 sampai 8. Jadi sesuai dengan ketentuan yang ada di sini. Nah, jadi besaran tarifnya boleh ada diklik di sini sesuai dengan UKT ya. Nah, kalau misalnya ada bisa klik di sini, klik saja. Nah, nanti bukti pembayarannya diupload, kemudian ubah namanya, misalnya nomornya ya kan. Nomornya 204 baru dibuatnya PDF. Nah, jadi dia dibuat di PDF atau JPG. Nah, jadi bagi mahasiswa tidak melakukan registrasi akan dianggap gugur. Jadi kalau misalnya adik-adik tidak mengupload atau registrasi administrasi, karena ini administrasi ini kan tentang uang kan gitu kan. Jadi harus in dulu registrasi administrasi. Nah, baru pengumuman pemanggilan calon cadangan itu tanggal 9. Jadi jadwal PKMB itu tanggal 14 sampai 17 dengan sistem daring. Nah, jadi kalau misalnya slip contohnya bisa dilihat di sini, misalnya kita lihat di sini. Nah, ini seperti ini. Jadi di sini ada contoh slipnya. Kalau adik-adik bisa lihat Poltekkes Banjarmasin. Nah, ini dia. Jadi nanti kamu ini bisa di PDF kan atau di foto baru kemudian. Nah, ini kan 2.400.000 misalnya uang kuliahnya gitu ya.
Nah, oke, kita coba cek dulu, ya kan? Nah, ini dia. Nah, kemudian di sini besaran-besarannya boleh ditengok yang uang kuliahnya. Nah, jadi uang kuliahnya masih ada di sini nih. Nah, ada kesehatan lingkungan 2.400.000 ya kan, keperawatan, kebidanan 3 juta, gizi, keperawatan ini ada uang kuliahnya juga per semester ya. Nah, jadi boleh dicek di sana ini untuk ini nanti diuploadnya di sini gitu ya. Nah, jadi untuk yang cadangan untuk Banjarmasin selalu dicek di sini ya, oke? Oke, nah kalau untuk Semarang di sini kita perhatikan ini berbeda juga registrasi mahasiswa jenjang diploma 3 ya kan. Nah, jadi di sini tetap dia melalui laman ini. Nah, nanti nomor booking, nah ini ada lagi nomor bookingnya. Nomor bookingnya itu nomor peserta dengan kode atau dengan kata sandi 123456. Kalau misalnya mau berubah silakan diganti. Nah, ini registrasi administrasi itu adalah keuangannya ya. Jadi untuk keuangan nanti registrasi administrasi dilaksanakan tanggal 2 sampai 14. Nah, padahal di sebelumnya kan harusnya tanggal 1 sampai tanggal 8 gitu ya. Nah, kalau di Semarang sampai tanggal 2 sampai tanggal 14. Nah, biaya pendidikan untuk dana kelengkapan pribadi mahasiswa bisa dilihat di lampiran 312 yang ada di websitenya ya. Nah, nanti kita bukakan. Nah, di sini ini ada dana-dananya yang perlu adik-adik lihat ya kan, yang perlu jelas dibaca. Nah, pada kolom berita keterangan nama lengkap ya di kolom slipnya ya. Nanti dijelaskan hampir mirip tadi. Nah, biaya pendidikan serta kegiatan diwajibkan seluruhnya secara lunas. Nah, ini harus lunas katanya. Nah, untuk registrasi akademiknya nanti bisa diupload di sini, diklik di sini tanggal 2 sampai 14. Nah, hanya bisa dilakukan oleh setiap setelah calon mahasiswa melakukan registrasi administrasi keuangan. Jadi pertama sekali dulu harus dibayar. Jadi intinya kalau saya perhatikan semuanya harus membayar dulu yang namanya registrasi untuk administrasi atau keuangan baru, kemudian dia bisa registrasi akademik gitu. Nah, jadi prosedur registrasi akademiknya ya yang pertama ya dia harus secara online, nggak perlu datang ke kampus karena saya perhatikan awalnya mungkin harus datang tapi karena situasi jadi nggak. Nah, di sini tinggal nanti diklik menu registrasi. Nah, kemudian masukkan nomor booking ya kan. Nah, baru nanti yang di-upload itu rata-rata yang pertama memang ini yang paling lengkap di uh, si Mama Poltekkes ini. Yang pertama siapkan adik-adik saja. Yang pertama surat pernyataan menaati peraturan mahasiswa. Kemudian tidak akan menarik kembali biaya pendidikan ya kan. Jadi itu kalau kita perhatikan di yang tadi ada digabungkan. Jadi tinggal tanda tangan. Mengisi dan melengkapi form registrasi ya kan, mengunggah surat pernyataan menaati peraturan. Nah, ini hampir sama. Pas foto, nah kemudian registrasi selesai. Nah, oke, ini dia yang bisa kita buatkan. Jadi untuk kelengkapannya bisa di-download saja di websitenya di sini. Nah, ini dia ya. Jadi di websitenya di sini sudah ada. Nah, ini. Oke. Nah, bisa dicek di sini lampiran-lampirannya. Nah, surat pernyataannya bisa di sini. Jadi saya perhatikan tadi rata-rata tidak apa ini seperti ini juga. Kalau kita cek di sini hanya menyatakan bahwasannya dia bersedia gitu ya, bersedia menaati peraturan gitu. Oke, nah jadi kalau kita lihat di Poltekkes Tasikmalaya ya, di sini ada pemberitahuannya ya kan, di lamannya langsung. Nah, jadi di sini sudah diingatkan kembali ya seperti yang ada. Nah, jadi selalu registrasi administrasi dulu. Nah, jadi harus dilakukan pembayaran melalui Bank Mandiri. Kemudian dituliskan nanti nama, prodi, ya kan? Baru kemudian download biaya transfer. Nah, jadi kalau di sini mau lihat downloadnya silakan dilihat berapa yang mau ditransfer sesuai dengan juru ini PP kan 4.300.000 per semester ya. Nah, ini dia nih bisa di-download. Nah, ini untuk prodi kebidanan ya. Oh, ini 4.400.000 gitu ya. Jadi bisa di-download.
Nah, jadi saya perhatikan uang kuliahnya memang rata-rata di atas 2 jutaan lah ya. Nah, kemudian registrasi akademik di sini ada berkas yang dikirimkan. Fotokopi ijazah dilegalisir atau surat keterangan lulus bagi yang lulus tahun 2020. Fotokopi rapot dilegalisir, akreditasi sekolah dilegalisir. Nah, ini diminta akreditasi sekolah di sini. Hasil tes kesehatan asli. Nah, ini disuruh kirim nih. Nah, bagi peserta yang sudah mengirimkan sebelumnya tidak perlu kirim berkasnya. Jadi, berkas dapat dikirimkan ke alamat Panitia Simama Politeknik Kesehatan Tasikmalaya dengan pakai tercatat alamat Jalan Cilohan ya. Ini ada di sini. Nah, jadi bagi yang kalau misalnya sudah dikirimkan, nah di sini konfirmasi registrasi. Jadi tinggal diklik lagi di sini. Nah, jadi bisa klik di sini ya kan. Nah, nanti di sini sudah dibuatkan ini, langsung diisi saja sesuai dengan jam berapa kamu mengirimkan. Nanti baru mereka mencek kembali. Pengumuman pemanggilan untuk lulus tahap 2 akhir dari cadangan untuk mengisi yang utama tanggal 9. Jadi dicek aja di Poltek di sini ya. Oke, jadi masih ada kemungkinan lah untuk orang-orang Tasik yang mau melihat ya kan. Nah, oke, jadi dicek di sini saja. Nah, di sini hanya mengisi registrasi administrasi, membayar, kemudian nanti ini yang dikirimkan, ya. Nah, itu berbeda juga, ya kan? Nah, oke, jadi untuk yang Poltekkes Medan, kalau kita perhatikan di sini, dia harus diupload di berkasnya di Simama. Jadi ini upload saja. Nah, jadi upload berkasnya itu mulai tanggal 1 sampai tanggal 8. Pengumuman lanjutan mengenai kategori UKT tanggal 17 Juli. Nah, di sini ada UKT-nya, jadi berbeda-beda. Nah, berkas yang diupload itu yang pertama slip gaji, bukti penghasilan orang tua, ya kan, terpisah surat keterangan tagihan listrik 3 bulan belakangan. Nah, ini yang penting. Mana tahu ada yang mengalami hal seperti ini yang diupload ketika misalnya karena situasi pandemi corona memang ada sebagian orang yang tidak tidak memiliki slip tagihan 3 bulan terakhir. Jadi yang 3 bulan terakhir maksudnya itu berarti yang bayar gitu ya. Nah, jadi itu yang perlu diisikan gitu. Nah, itu ya. Nah, jadi jangan lupa ini yang 3 bulan terakhir ini harus yang ada uangnya lah gitu. Nah, kemudian sertifikat rumah, surat keterangan pejabat yang berwenang camat. Jadi ini harus diminta dari lurah ataupun camat ya kan, bahwasanya menyatakan bahwasanya rumah itu misalnya contoh sewa atau kontrak atau milik pribadi gitu. Kemudian STNK kalau ada misalnya ada ya, kalau misalnya ada upload. Kemudian surat pernyataan karena di sini ada UKT, jadi dia nengok dari situ ya. UKT. Jadi karena UKT harus nengoknya dari sini, makanya disuruh upload nih. Ya. Oke. Nah, jadi kalau dia UKT, saya perhatikan kalau dia UKT maka dia harus upload yang penting-penting ini. Tapi kalau enggak misalnya tadi seperti yang di Poltekkes yang lain, dia tidak perlu gitu. Oke? Nah, ini yang perlu diingatkan. Jadi surat pernyataannya bisa dilihat di download di aplikasi sini, ya. Oke. Nanti kalau misalnya kurang jelas ditanyakan lagi di komentar ya. Jadi ini slip gaji orang tua. Nah, ini bukti penghasilan orang tua terpisah. Jadi terpisah misalnya ayah dan ibu misalnya gitu ya. Kemudian surat keterangannya, oke? Itu dia. Oke, nah untuk yang di Bengkulu, jadi di sini tetap dia mentransfer dari Bank Mandiri. Kalau kita perhatikan nih, uang kuliah tunggal jumlahnya sesuai dengan penempatan program studi. Nah, sudah ditentukan langsung. Nah, jadi dia pembayaran iuran kegiatan organisasi itu ada di sini, ya. Nah, kemudian melalui Bank Mandiri juga, ya, tapi berbeda dia ininya, nomor rekeningnya. Pembayaran biaya seragam ini juga kita lihat di Bani Syariah berbeda juga. Nah, ini yang untuk administrasi keuangan ya. Kalau dia jalur Gakin, inilah dia nih. Ini ada jalur Gakin, ya kan? Kemudian di sini keputusan kelulusan panitia institusi apabila hasil tes kesehatan diragukan, panitia akan melakukan second opinion report. Nah, ini lebih dicek lagi untuk kesehatannya. Ya, hati-hati di Bengkulu. Nah, administrasi ya fotokopi ijazah dilegalisir, bukti kelulusan tahap 2 jalur Sipan Maru, jadi ini harus di screenshot mungkin. Bukti setor biaya pendidikan lain-lainnya ya.
mengisi surat pernyataan tidak menuntut pengembalian dana, yang mirip juga. Setiap mahasiswa wajib menjadi peserta BPJS dan pindah fasilitas kesehatan ke klinik Higia Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Jadi ini ada lagi surat yang harus diuruskan ya. Semua persyaratan administrasi dilakukan dalam map kertas Snell Hektar dan diserahkan ke Poltekkes Kemenkes Bengkulu dengan cara via pos, JNE dan lain-lain. Jadi dikirimkan, ini alamatnya ya. Kalau diserahkan langsung boleh, iya kan? Itu bisa juga. Bila sampai dengan tanggal 8 pukul 4 peserta lulus tidak melakukan registrasi, maka dianggap mundurkan diri, akan dipanggil cadangan ya. Oke, jadi sama. Nah ini dia. Jadi itu yang memang berbeda-beda, semua saya perhatikan berbeda. Mudah-mudahan adik-adik bisa memahaminya. Intinya kalau kita perhatikan, kalau dia misalnya untuk UKT, maka lebih banyak persyaratan yang kamu harus isi gitu ya, dan kirimkan. Kalau dia UKT, maka dia akan melampirkan misalnya ijazah, kemudian contoh yang paling utama lagi surat akreditasi, kemudian ada surat keterangan dari lurah rumah kamu gitu-gitu kan, kemudian slip gaji gitu ya. Jadi agak berbeda dia dengan yang enggak UKT gitu ya. Nah jadi tergantung poltekkesnya masing-masing. Nah jadi kalau ada misalnya yang kurang jelas silakan ditanyakan, boleh dikonfirmasi di kolom komentar. Oke. Nah terima kasih banyak buat adik-adik kami semua, semoga sukses. Nah ini hanya sebagian saja yang saya buatkan. Nanti kalau ada yang bertanya boleh ditanyakan kembali. Oke, terima kasih. Kita akhiri dulu ya.